Dahulu kala terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih seorang saudagar yang sangat kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Dan di desa itu tinggallah seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Boleh anakku, ikut ayah sebentar ke depan. Apa kamu setuju jika ayah ingin menikah lagi dengan ibu Bawang Merah? Apa yang mengikuti kehendak ayah? Baiklah, kalau begitu ayah akan menyampaikan kehendak kamu kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan tinggal bersama. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih pergi bekerja di luar kota. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Akhirnya, Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang tukang buah yang sedang mengambil mangga. Itu datang rumah nenek itu, kamu bisa menanyakannya. Terima kasih. Bawang Putih pun segera pergi menyusuri sungai. Di sana dia melihat sebuah gubuk tua. Lalu Bawang Putih pun mengetuk pintu rumah itu. Iya. Siapa di Nuna? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya sedang mencari selendang milik ibu saya yang hanyut di sungai. Apakah nenek menemukannya? Oh, itu selendang milikmu. Iya. Aku telah menyimpannya. Akan aku kembalikan, tetapi aku akan menyelesaikan pekerjaan ini dulu. Boleh saya bantu, Nek? Boleh, silakan. Tugasku sudah selesai, Nek. Silakan. Ini aku kembalikan selendang milik ibu tirimu. Oh ya, aku punya hadiah untukmu. Pilihlah lagu ini. Tidak usah, Nek. Ayolah nak, pilih saja. Terima kasih ya, Nek. Ya, sama-sama.
Bawang merah pun berhasil merebut labu itu. Kemudian bawang merah membantingnya. Karena dibanting oleh bawang merah, labu itu pun akhirnya terbelah. Bawang merah dan ibunya langsung berteriak bahagia dan terheran-heran karena mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Mereka pun bertanya kepada bawang putih. Hei Putih, dapat dari mana labu ini? Aku mendapatkannya dari seorang nenek yang menemukan selendang itu. Baiklah Bu. Setelah mendengar cerita bawang putih, ibu bawang merah menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan labu yang berisi emas permata yang sangat banyak. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan selendangnya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Hei tukang buah, kamu lihat selendangku tidak? Jika sendang kamu hanyut di sungai, ujung sungai itu di belakang rumah nenek. Kamu bisa mencarinya. Baiklah. Ya. Setelah bawang merah bertanya kepada tukang buah, bawang merah pun lalu bergegas menuju ke tempat kediaman nenek. Hei nenek tua, siapa dirimu ya? Saya bawang merah. Apakah kau melihat selendang ibuku? Oh, itu selendang ibumu. Aku telah menyimpannya beberapa saat yang lalu. Gimana kalau kamu bantuin nenek nyapu, lalu nenek ambil selendangnya? Baiklah nek, saya akan pergi. Capek banget ya. Saya sudah menyelesaikan tugas saya. Mana imbalan saya? Di mana? Ini aku kembalikan milik ibumu. Ya. Oh ya, aku punya hadiah. Yaudah punya aja. Makasih nek. Iya. Begitu bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun, sayangnya di dalam buah tersebut hanyalah kosong dan tidak berisi emas ataupun permata.